istilah, menggunakan secara istilah, lah itu dikatakan oleh Imam Asy-Syatibi di dalam kitabnya Al-Muwafaqat Lis-Syatibi yang menjadi pegangan Muhammadiyah. Menjadi pegangan Muhammadiyah. Iya, Asy-Syatibi ini menjadi pegangan Muhammadiyah. Harusnya Ustaz Adi pegang itu juga. Harusnya Ustadz Adi pegang itu juga. Gitu. Kenapa gak pegang? Nggak tahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'du. Ketika saya mencermati dan juga mendengarkan apa yang didiskusikan oleh kedua ustadz ini ya, Ustadz Zulkarnain El-Maduri dan juga Ustadz Heri Pras hafidhuhumallahu ta'ala, amin ya rabbal alamin. Dalam diskusi tersebut atau dalam perbincangan tersebut mengupas tuntas terkait dengan masalah bid'ah. Satu kesimpulan, mereka sudah memberikan pemaparan bahwa yang namanya bid'ah hasanah itu tidak ada dalam agama Islam. Sesuai dengan apa yang saya uraikan. Dan kemudian yang kedua, ketika memberikan definisi, Ustadz El-Maduri ini ketika membahas tentang masalah konteks bid'ah, beliau ini memberikan beberapa redaksi yang saya tangkap diantaranya adalah membahas definisi bid'ah secara bahasa dan kemudian membahas bid'ah secara istilah. Tapi ketika membahas bid'ah secara istilah, ternyata Ustadz Zulkarnain El-Maduri ini membawakan kitab karya dari Al-Imam Asy-Syatibi. Ini kok salah kitab ya? Mohon maaf. Ini merupakan satu kritik dan saran saya. Ketika memberikan satu redaksi itu diteliti dulu, apakah memang benar kitabnya itu? Karena apa? Al-Imam Asy-Syatibi itu punya banyak karya. Di antaranya adalah Al-Muwafaqah dan kemudian Al-I'tisam. Berangkat dari definisi bid'ah secara istilah yang disampaikan oleh Ustadz Zulkarnain yang menyatakan bahwa Al-Imam Asy-Syatibi menyebutkan definisi bid'ah adalah thariqah ila akhirih atau mukhtara'ah, bahwa definisi itu berada dalam kitab Al-Muwafaqah. Saya amati dan saya analisa apakah memang benar definisi itu berada dalam kitab Al-Muwafaqah. Saya teliti, saya amati dari awal. Ternyata definisi itu tidak ada dalam kitab Al-Muwafaqah. Yang ada itu di dalam kitab Al-I'tisam Lis-Syatibi. Jadi Al-Imam Asy-Syatibi itu punya dua kitab. Tapi sebelum saya menjelaskan, dengarkan dulu Ustadz ini ya. Secara istilah, menggunakan secara istilah, lah itu dikatakan oleh Imam Asy-Syatibi di dalam kitabnya Al-Muwafaqat Lis-Syatibi yang menjadi pegangan Muhammadiyah. Menjadi pegangan Muhammadiyah. Iya, Asy-Syatibi ini menjadi pegangan Muhammadiyah. Harusnya Ustadz Adi pegang itu juga. Harusnya Ustadz Adi pegang itu juga. Gitu. Kenapa gak pegang? Nggak tahu. Mungkin itu ada gimana? Bunyinya gimana? Nah, ini akan saya bacakan ini. Nah, Ya. Al-bid'atu tariqatun fid din. Bid'ah itu suatu tata cara dalam agama. Mukhtara'atun, yang sengaja diada-adakan, Ya. yaitu tudahiyas syar'iyyah, menyerupai syariat. Menyerupai. Yuksadu bisuluki alaihal mubalaghatu bitta'abudi lillahi ta'ala. Maksudnya adalah sebagai suluk. Tata cara beribadah kepada Allah secara berlebihan. Itu bid'ah. Jadi definisinya dalam persoalan ibadah. Kalau Asy-Syatibi itu punya dua kitab, Pak. Ya, bukan dua kitab, banyak kitab. Tapi yang perlu saya kupas tuntas adalah di antaranya adalah Al-Muwafaqat, kemudian Al-I'tisam. Dua kitab ini coba kita sinkronkan. Apakah memang benar ada definisi bid'ah secara istilah dalam kitab Al-Muwafaqat? Coba Anda cari. Dan orang-orang yang sepakat dengan Ustadz Zulkarnain dan juga Mas Heri Pras. Tapi kalau yang saya cari, ternyata definisi tersebut bukan dalam kitab Al-Muwafaqat, Pak.
tapi dalam kitab Al-I'tisam Lisyatibi. Ya sama, Al-Muwafaqat itu karya Lisyatibi, tapi definisi itu tidak ada kalau saya analisa. Bisa Anda cek sendiri, atau saya juga kurang begitu menganalisanya kurang begitu sempurna. Tapi setelah saya cek, itu Asy-Syatibi bukan kitab Al-Muwafaqat, Pak, tapi kitab Al-I'tisam. Jadi itu sebagai bentuk cermat saya dan juga analisa saya yang berkaitan dengan masalah definisi bid'ah secara istilah. Jadi begini Pak ya, apalagi Anda mengorek-ngorek Ustadz Adi Hidayat dan kemudian membenturkan Ustadz Adi Hidayat dengan Muhammadiyah. Muhammadiyah itu setahu saya Pak tidak mempersoalkan perbedaan dengan orang-orang yang tidak sama dalam masalah furu'iyah. Jadi seperti itu. Dan kemudian saran saya, ketika Anda memberikan satu sajian wawasan, dan apalagi wawasan tersebut berhubungan dengan beberapa kajian kitab, perlu dilihat dulu, dicermati dulu. Oh, ini benar, kitab ini istilahnya ini. Agar tidak menjadi sesuatu yang meragukan Pak ya, sekalipun Anda itu mengkontekstualkan definisinya dengan berbahasa Arab, tapi saya berpikir begini, apakah memang benar itu dalam kitab Al-Muwafaqat? Tapi yang saya temukan ternyata definisi itu bukan dalam kitab Al-Muwafaqat Pak, tapi dalam kitab Al-I'tisam. Jadi seperti itu ya. Jadi Ustadz, kalau memang Anda mau konsisten, mau tetap memberikan edukasi dan juga memberikan penyampaian yang berkaitan dengan masalah furu'iyah, ya tak perlu melakukan klaim benar sendiri, itu tidak boleh Pak. Kalau dalam masalah bidang furu'iyah, terkecuali nanti masalah bidang usuluddin ya. Karena apa? Karena dalam masalah furu'iyah itu dan apalagi terindikasi ada mukhtalaf perbedaan. Tapi perbedaan itu ya perlu kita disinkronkan juga manhajnya seperti apa. Jadi seperti itu. Jadi yang menjadi persoalan, yang menjadi perbedaan antara Aswaja dan para Wahabi dan Salafi itu manhajnya memang tidak sama. Sehingga ketika manhajnya tidak sama, memberikan kesimpulan, memberikan keputusan dan memberikan rumusan ya tidak sama juga Pak. Jadi seperti itu. Ya mudah-mudahan bermanfaat. Saya memberikan satu penjelasan ini ya sebagai bentuk perbandingan agar mereka itu tidak leluasa memberikan beberapa sajian-sajian yang bersifat keagamaan. Dan apalagi teorinya sudah menyalahi dan juga tidak sama dan tidak senada dengan mayoritas para ulama, khususnya yang ada di Indonesia ini. Jadi seperti itu Pak ya. Mudah-mudahan sehat walafiat. Ihdinas shiratal mustaqim wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.